Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Bung Warta, berbagi pengetahuan seputar kewartawanan atau jurnalistik. Sambil ngopi dulu ya. Kali ini saya ingin coba menjawab beberapa pertanyaan dari publik seputar kenapa dalam penulisan kadang-kadang ada narasumber yang namanya dirahasiakan. Ini boleh atau tidak, sesuai atau tidak dengan kaidah jurnalistik. Sebelum kita lanjut, boleh dan tidaknya narasumber dirahasiakan, maka bantu dulu subscribe dan share sebanyak-banyaknya di grup Facebook, grup WA, agar semakin banyak orang yang tahu seputar kewartawanan atau jurnalistik. Baiklah, saya akan coba ulas. Pertama, terkait dengan bisa enggak dalam sebuah pemberitaan narasumbernya dirahasiakan. Di dalam kode etik jurnalistik itu juga ada disebutkan bahwa wartawan itu harus menghormati hak tolak. Di sana ada hak tolak. Ada yang disebut dengan hak embargo, dan ada juga yang disebut dengan off the record. Ada 3, hak tolak, embargo, dan off the record. Kita bahas ini 3-tiganya ya. Yang pertama adalah hak tolak. Hak tolak itu adalah wartawan harus menghormati ketika narasumber minta namanya dirahasiakan. Ini disebut hak tolak. Jadi ketika narasumber sudah mengatakan tolong nama saya dirahasiakan, maka nama itu harus dirahasiakan. Namun statement yang disampaikan oleh yang bersangkutan tetap menjadi sebuah bahan berita. Karena informasi yang diberikannya itu dia juga narasumbernya tidak jadi masalah disampaikan ke publik. Dibuat sebuah berita apa yang disampaikan, informasinya, tapi dia hanya minta namanya dirahasiakan. Biasanya ini latar belakangnya ada berbagai hal, bisa karena dia masih dari lingkungan sumber masalahnya, atau bisa juga dia karena khawatir dengan keselamatannya, atau bisa juga karena dia ketidakenakan dengan ada orang lain yang nantinya disebutkan dalam wawancaranya. Artinya ada berbagai faktor. Tapi kesimpulannya adalah dia tidak mau namanya disebutkan, minta namanya dirahasiakan. Maka kita harus merahasiakan namanya. Kemudian dalam jurnalis juga ada juga yang disebut dengan hak embargo. Hak embargo itu adalah permintaan dari si narasumber ini untuk menunda pemberitaan dari informasi yang dia sampaikan. Jadi yang ditunda itu informasi yang dia sampaikan. Jadi informasinya sudah dia sampaikan misalkan, tapi jangan dimuat dulu, tunggu nanti saya ini akan akan mengambil data tambahan misalkan. Atau dia nantinya saya akan coba hubungi narasumber tambahan lainnya misalkan. Ini bisa disebut dengan hak embargo, artinya menunda informasi yang dari dia itu untuk diberitakan, ditunda dulu. Itu yang kedua, embargo. Yang ketiga adalah hak terkait dengan off the record. Off the record. Jadi narasumber itu mengatakan misalkan A, B, C, D, bla 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 bla, tapi pada akhirnya dia mengatakan ini off the record saja ya. Maka ketika sudah dikatakan off the record, maka apa yang dia sampaikan itu dia tidak bisa dijadikan sebuah pemberitaan. Tidak bisa dibuat pemberitaan. Kalau sudah mengatakan off the record, itu tidak bisa dibuat pemberitaan. Itu hanya sekedar untuk pengetahuan kita saja, tapi tidak bisa diberitakan.
Tidak bisa juga dia dijadikan sebagai narasumber dalam pemberitaannya. Tidak bisa juga dia dirahasiakan namanya karena memang dia sudah mengatakan off the record. Artinya apa yang dia sampaikan itu ya hanya untuk pengetahuan kita saja. Tidak boleh untuk diberitakan. Oke, itu sudah saya jelaskan sepintas terkait dengan hak tolak. Yang namanya dirahasiakan itu, minta namanya dirahasiakan itu hak tolak. Kemudian hak embargo, hak untuk menunda informasi yang dia berikan untuk diberitakan. Dan yang ketiga adalah hak off the record, atau agar informasinya tidak diberitakan, itu off the record. Oke, mudah-mudahan pengetahuan ini bisa bermanfaat. Ayo berbagi, share kepada yang lain, jangan lupa di subscribe juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi lagi.